buat akun. Untuk membuat akun, misalkan kita klik di sini. Ini untuk misalkan sama saja ya, untuk insan cendekia, untuk memprogram keagamaan atau MAKN. Kalau misalkan tadi kita kembali lagi, kalau misalkan kita mau mendaftar untuk PK, kita di sini klik di sini di yang warna hijau ini, atau kalau misalkan untuk MAK Journey kita klik yang warna merah ini ya, warna orange ya, warna orange ini. Untuk insan cendekia kita klik warna biru ini. Nah, misalkan kita klik warna hijau untuk PK, sama aja untuk membuat akun. Begitu pun untuk insan cendekia. Di sini sama aja. Di sini kita akan tampil formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran insan cendekia. Ini adalah bagian satu itu adalah pembuatan akun. Tidak ada keterangan akun akan digunakan untuk login ke dalam halaman dashboard ada selama proses SNPDB berlangsung. Jadi adik-adik nanti ketika proses SNPDB ini hanya dapat atau diperbolehkan membuat akun satu kali. Nah, ini mohon diingat akunnya, misalkan di sini emailnya dimasukkan. Jika adik-adik tidak memiliki email, itu bisa bisa dipakai, bisa digunakan email orang tua atau wali atau kakak atau siapapun, asalkan itu emailnya valid atau aktif ya, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan emailnya, misalkan kita masukkan emailnya. Ini biasanya diperhatikan ya, jadi kalau misalkan membuat akun emailnya ini pastikan sesuai valid ya, jadi tidak boleh misalkan seperti ini tidak akan menerima notifikasi nantinya. Kemudian passwordnya, buat password ini tidak perlu password email, jadi passwordnya silakan buat password sendiri, misalkan 1 2 3 4 5 6, tapi disarankan yang ini ya, yang aman gitu kan, jadi agar tidak boleh ditebak oleh siapapun, seperti itu. Kita konfirmasi passwordnya. Nah, kemudian kita masukkan nick peserta di sini. Nick peserta itu seperti apa? Nick peserta ini kita bisa lihat di contoh nick di sini. Kita klik. Nah, di dalam kartu keluarga di sini ada nick ya. Jadi adik-adik silahkan lihat kartu keluarganya. Kemudian bagian kolom nick ini bisa dilihat. Nick itu bagian sini. Kita masukkan nicknya, misalkan ini nicknya harus valid ya. Jadi kalau misalkan tidak valid, nantinya akan mempengaruhi proses seleksi berkas. Kemudian bagian kedua itu adalah data pendaftar. Silahkan masukkan namanya. Misalkan di sini kita masukkan nama pendaftarnya, misalkan Muhammad Abdul Jabbar itu. NIS-nya dimasukkan. Silahkan untuk NIS bisa dilihat di rapor atau ditanyakan ke madrasah atau sekolah masing-masing, MTS atau SMP masing-masing ya. Kemudian di sini kita tempat lahirnya kita isi, misalkan kita isi sesuai kartu keluarga ya, atau sesuai akte kelahiran kartu keluarga biasanya. Nah, ini tanggal lahirnya. Kita masukkan tanggal lahirnya, nah seperti ini. Kemudian jenis kelamin laki-laki, seperti ini. Nah, kemudian anak kandung, nomor kartu keluarga ini kita bisa lihat di sini ya. Ini satu dalam keluarga, anak kandung atau anak tiri. Ini anak berapa dari beberapa bersaudara, seperti itu. Kita bisa klik aja, misalkan anak kedua dari 2 bersaudara. Ini nomor kakaknya bisa dilihat di sini, kartu keluarganya. Nomor kartu keluarga di sini di atas ya, paling atas ini nomor kartu keluarga. Kemudian di sini kita masukkan nomor kakaknya. Alamat lengkap sesuai kartu keluarga atau akte kelahiran. Kalau misalkan tidak ada akte kelahiran bisa dilihat di kartu keluarga. Misalkan jalan. Kemudian pilih provinsinya. Di sini kita pilih provinsinya, misalkan kita berasal dari mana. Provinsinya DKI Jakarta, misalkan Jakarta Pusat atau dari mana. Ini nomor handphonenya bisa diisi, misalkan kita isi seperti ini. Ini kalau misalkan tidak memiliki nomor handphone, silakan gunakan nomor handphone orang tua atau saudara ya. Kemudian data ayah juga sama, untuk nomor induk kependudukan bisa dilihat di kartu keluarga. Kita masukkan di sini, misalkan nomor kakak ayahnya, kemudian nama ayah. Nah, di sini ada catatan ya, jika misalkan ayahnya sudah tidak ada, untuk nomor NIK ini bisa diisi dengan 000016 digit ya. Jadi ini untuk menandakan bahwa ayahnya sudah tidak ada, misalkan seperti itu. Kemudian nama ayahnya siapa? Misalkan di sini nama ayahnya dengan Abdul Qahar misalkan. Nah, di sini statusnya masih hidup ya. Nah, di sini misalkan pendidikan terakhirnya apa, misalkan magister, kerjaan ayah misalkan apa, PNS misalkan, nomor handphonenya berapa. Nah, di sini bisa menggunakan nomor handphone ayah, atau jika tidak memiliki nomor handphone silahkan diisi dengan nomor handphone ibu atau adik-adik semua, seperti itu. Nomor handphonenya. Kemudian nomor induk kependudukan NIK untuk data ibu juga sama, bisa dilihat di kartu keluarga ya. Misalkan kita masukkan NIK-nya. Nama ibunya silakan dimasukkan, misalkan Siti Jubaidah. Kemudian statusnya masih hidup, pendidikan terakhirnya misalkan magister, pekerjaan misalkan PNS, nomor handphone silakan dimasukkan nomor handphone ibunya. Nah, kemudian maaf salah.
Kemudian di sini silahkan data wali ya, yang bagian kelima ini data wali. Data wali bisa diisi manual, misalkan wali adik-adik itu ada nenek atau misalkan kakak, misalkan adik-adik tinggal sama kakak atau sama nenek bisa diisi manual. Atau misalkan jika walinya itu ayah atau ibu, silahkan klik di sini sama dengan ayah atau sama dengan ibu ya. Jadi tidak perlu diisi lagi sama dengan ayah atau sama dengan ibu seperti itu. Kemudian penghasilan per bulan berapa? Misalkan di sini kita sampaikan, misalkan di sini penghasilan orang tua per bulannya berapa. Kemudian kepemilikan rumah pribadi misalkan. Nah ini pertanyaan keamanan 7/6 berapa? Itu hasilnya 13. Nah, ini dijawab ya. Nah, selanjutnya jika sudah semua lengkap seperti ini, kita klik di sini. Saya menyatakan bahwa semua data yang saya input adalah benar dan dapat saya buktikan dengan dokumen-dokumen pendukung saat proses daftar ulang. Saya juga selalu setuju jika saat daftar ulang terbukti ada data yang tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya, maka status kelulusan saya akan dibatalkan. Jadi di sini mohon diperhatikan keterangan ini seperti itu. Kita klik aja penyataannya. Oke, saya setuju seperti itu. Kita klik lakukan pendaftaran. Oke, yakin. Nah, di sini batas maksimal ada keterangan ya gagal ya. Jadi di sini ada gagalnya itu kenapa? Kita bisa lihat di sini. Batas maksimal usia adalah 17 tahun pada 1 Juli 2021. Sedangkan umur Anda sekarang adalah 18 tahun 11 bulan. Nah, di sini kita tanggalnya salah nih. Kita 2002 itu kan kita 18 tahun gitu kan. Nah, sekarang kan terjadi di persyaratan itu kan 17 tahun ya maksimal. Nah, kita masukkan saja di sini. Kita sesuaikan saja di sini sesuai dengan kakak ya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan kakak misalkan atau akta kelahiran, nanti kan akan dibuktikan dengan dokumen yang diupload seperti itu. Ya, klik lakukan pendaftaran, klik OK. 17 tahun 0 bulan. Oh iya masih salah ya. Jadi di sini masih 17 tahun juga. Kita masukkan 2005 misalkan. Tanggalnya 2005. Oke, selanjutnya kita masukkan, kita klik lagi lakukan pendaftaran di sini. Oke. Nah, hore selamat berhasil. Nah, ketika sudah berhasil, adik-adik akan alihkan ke halaman dashboard seperti ini, membuat akun ya. Tapi nanti ketika misalkan adik-adik sudah membuat akun seperti ini, adik-adik cukup tinggal login dengan email dan password yang sudah tadi buat. Seperti itu. Di sini ada keterangan Anda belum menyelesaikan pendaftaran. Data Anda tidak akan diverifikasi sebelum Anda menyelesaikan pendaftaran. Selesaikan pendaftaran Anda paling lambat sampai tanggal 6 Februari 2021 untuk jalur prestasi dan 11 Februari 2021 untuk jalur tes. Mohon untuk membaca setiap petunjuk keterangan pendaftaran dalam setiap menu. Seperti itu. Jadi di sini adik-adik tidak harus menyelesaikan pendaftaran dalam 1 hari ini. Nanti adik-adik misalkan di sini adik-adik hari ini membuat akun terlebih dahulu. Kemudian adik-adik besoknya itu memilih jalur pendaftaran. Tinggal login saja, cukup login saja seperti itu. Jadi tidak perlu adik-adik menyelesaikan pendaftaran dalam 1 hari gitu. Seperti itu ya. Jadi masih ada batas sampai tanggal 11 Februari 2021 untuk menyelesaikan pendaftaran, untuk mengupload berkas, memilih lokasi tes dan lain-lain seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat akun nih. Jadi nanti adik-adik tinggal login saja untuk melengkapi berkas persyaratan. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya kita login, kita coba untuk keluar terlebih dahulu dan kita masuk lagi dengan akun yang sudah tadi kita buat. Kita klik tombol keluar di sini. Nah, kita masuk lagi di halaman login ya. Ini kita sudah dimasukkan ke halaman login. Kita masukkan email dan password yang sudah tadi kita buat di halaman pembuatan akun. Misalkan di sini kita masukkan. Tadi passwordnya itu 1 sampai 6 ya. Nah, berhasilan. Jadi adik-adik cukup tinggal login saja, datanya sudah tersimpan. Sini kemudian kita masuk ke data pendaftaran di sini. Nah, ini warna merah-merah ini adalah belum dilengkapi ya. Jadi peringatan, jadi belum dilengkapi, belum dipilih nih pendaftaran belum dilengkapi, tinggal dipilih saja. Data pendaftar sudah lengkap. Kita klik data pendaftar ini sudah lengkap ya. Nah, kita data orang tua, data wali, lainnya juga ada. Nah, misalkan ada perbaruan data, adik-adik salah mengisi nama atau nomor kakak atau nik ya, atau tanggal lahir atau apapun, di sini klik tombol perbarui data di sini. Nah, tinggal diperbarui datanya, misalkan Abdul Jabbar misalkan pakai B-nya 2 misalkan seperti itu ya. Kemudian kita klik lagi simpan. Nah, sudah berubah ya, Abdul Jabbar B-nya 2. Nah, itu pun data orang tua wali, jika ada kesalahan bisa diperbarui data. Kemudian di sini jika misalkan adik-adik salah mendaftar nih, misalkan mau mendaftar ke Man IC tapi daftarnya ke Man PK atau sebaliknya, di sini ada mutasi pendaftaran. Nah, di sini ada mutasi pendaftaran, tinggal dipilih saja misalkan mutasinya mau kemana, ke Man Program Keagamaan atau KMR Tujuan Negeri. Tinggal disimpan mutasi, nanti akan otomatis dialihkan ke halaman tujuan pendaftaran seperti itu. Tapi jika misalkan sudah sesuai, tidak perlu diklik mutasi pendaftaran ya. Cukup sampai sini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke menu jalur pendaftaran. Selanjutnya kita akan memilih jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran kita klik di sini di menu ini, menu sebelah kiri ada tulisan jalur pendaftaran. Silakan pilih jalur pendaftaran, kita klik ya. Nah, di sini tampil ada keterangan ya. Pilih jalur pendaftaran yang diinginkan. Silakan pilih opsional. Jika Anda tidak lulus jalur prestasi, Anda dapat mencoba melalui jalur tes tanpa harus upload berkas ulang. Di sini untuk Man Insan Cendekia atau Man PK juga sama, untuk Man Program Keagamaan dan MAKN juga ada jalur reg tes
dan jalur prestasi. Di sini kita bisa pilih jalur tes. Nah, ada keterangan jalur tes yaitu seleksi melalui tes berbasis CBT yang diselenggarakan bagi peserta didik terbaik lulusan MTS SMP negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya itu yang tadi sebelumnya kita sampaikan, yaitu pas foto dan lain-lain ya, dan raport dan lain-lain. Untuk man insan cendekia itu ada raport. Untuk man program keagamaan dan MAKN itu bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, kemudian kita misalkan pilih jalur prestasi. Nah, di sini jalur prestasi, jika adik-adik memilih jalur prestasi, di sini ada keterangan. Jalur prestasi yaitu seleksi melalui non-tes paling banyak 10% yang diselenggarakan bagi siswa terbaik lulusan MTS atau SMP yang memiliki prestasi peraih medali juara 1, 2, 3 di bidang sains pada ajang kompetisi sains nasional, kompetisi sains madrasah tingkat nasional, opsi olimpiade penelitian siswa Indonesia tingkat nasional, MyRes tingkat nasional, lomba penelitian karya ilmiah yang diselenggarakan resmi oleh pemerintah. Nah, ini kita bisa baca-baca ya, banyak nih, ada keterangannya di sini. Kemudian jika adik-adik misalkan tidak lulus jalur prestasi, apakah akan mengikuti jalur tes? Otomatis ya, jadi nanti adik-adik tidak perlu upload ulang berkasnya, cukup menunggu atau mencetak kartu tes nanti jika dinyatakan gagal dalam jalur prestasi. Di sini bisa kita ikut ya, misalkan seperti itu. Kemudian di sini kita akan pilih jalur tes saja. Nah, kita simpan jalur pendaftarannya. Kita klik simpan di sini. Nah, di sini ada keterangan sukses. Nah, otomatis nanti akan dialihkan ke halaman madrasah sekolah asal ya, seperti itu.